Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Nur Asipa dari kelas 12 RPL 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu kaidah pencacahan dalam matematika. Kaidah pencacahan itu digunakan untuk menentukan banyaknya cara sesuatu dapat terjadi, dapat didata melalui tabel ataupun diagram pohon. Dengan contoh soal, sebuah merek mobil diproduksi dalam 3 tipe, yaitu tipe E, G, dan H. Setiap tipe ini terdiri atas 3 pilihan warna, yaitu hitam, silver, dan putih. Jika seseorang hendak membeli mobil tersebut, tipe dan warna apa yang mungkin dibeli orang itu? Nah, kita bisa lihat dalam diagram pohon, ada 3 tipe dan 3 warna mobil. Dalam tabel juga sama, ada 3 tipe dan 3 warna. Nah, dari hasilnya kita bisa melihat bahwa hasil dari setiap pilihan itu ada 9 pilihan. Jadi, seseorang dapat memilih dengan 9 pilihan untuk menentukan mobil apa yang akan dibeli. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kaidah perkalian. Kaidah perkalian digunakan pada suatu kejadian yang dapat dipecahkan menjadi beberapa bagian, dengan tiap bagian itu harus dikerjakan pada waktu bersamaan. Dengan contoh soal, seorang pengusaha catering menerima pesanan nasi box berisi nasi, lauk, dan buah. Ada berapa pilihan lauk dan jenis buah yang dapat dipilih? Berapa banyak variasi isi nasi kotak atau nasi box yang dapat dipesan konsumen? Dengan penyelesaian 1 jenis nasi dan 4 jenis pilihan lauk dan 3 jenis pilihan buah, kita dapat menghitungnya dengan 1 kali 4 kali 3 dengan hasil 12 jenis nasi box. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan digunakan pada suatu kejadian yang tidak dapat dikerjakan pada waktu bersamaan. Dengan contoh soal, Pak Anton selalu menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat bekerja. Ia memiliki 1 mobil, 1 sepeda motor, dan 1 sepeda untuk pergi bekerja. Berapa banyak cara Pak Anton dapat pergi bekerja? Dengan penyelesaiannya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 cara. Karena tidak dapat dikerjakan pada waktu bersamaan, maka Pak Anton memiliki 3 cara untuk berangkat ke tempat kerja. Selanjutnya yaitu aturan pengisian tempat atau filling slot. Nah, apa sih filling slot ini? Yaitu aturan pengisian tempat adalah cara menghitung banyaknya kemungkinan dengan mengalihkan jumlah pilihan pada setiap tempat atau posisi yang diisi secara berurutan. Dengan contoh soal, terdiri 4 buah angka, yaitu 2, 3, 4, dan 5 yang akan disusun terdiri dari A, 4 angka yang berbeda, dan B, 4 angka yang sama. Dengan penyelesaiannya A, 4 angka yang berbeda. Itu kotak pertama, kita dapat mengisi dengan 4 angka. Kotak kedua, kita bisa mengisi dengan 3 angka. Kotak ketiga, kita dapat mengisi dengan 2 angka. Dan kotak terakhir atau kotak keempat, kita akan mengisi dengan 1 angka. Karena di sini tidak boleh sama atau angka harus berbeda setiap kotaknya. Maka cara menghitungnya itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dengan hasil 23. Jadi pada bagian A ini kita mendapatkan 23 susunan angka dengan angka yang berbeda. Nah, sedangkan yang B yaitu dengan 4 angka yang sama. Karena kita boleh mengisi dengan angka yang sama, maka semua kotak 4 angka. Jadi kita tinggal kalikan saja 4 kali 4 kali 4 kali 4 dengan hasil 256 susunan angka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke permutasi dan kombinasi. Apa sih permutasi dan kombinasi itu? Nah, permutasi adalah cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi adalah cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Dengan cara menghitung permutasi dan kombinasi menggunakan faktorial. Seperti di contoh, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah,
selanjutnya kita akan menjelaskan tentang permutasi terlebih dahulu. Permutasi dibagi menjadi 3, yaitu permutasi dengan unsur yang sama, permutasi dengan unsur yang berbeda, dan yang terakhir permutasi dengan unsur siklis atau lingkaran. Nah, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang permutasi dengan unsur yang sama. Dengan contoh soal, pada sebuah pesta pernikahan, ada 6 orang teman mempelai yang hendak berfoto. Posisi mempelai tepat berada di tengah dan tidak berganti posisi. Berapa banyak posisi berfoto yang dapat digunakan? Dengan penyelesaian, yaitu permutasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dengan hasil 30. Jadi banyaknya posisi berfoto yaitu 30 posisi. Selanjutnya kita akan masuk ke permutasi dengan unsur yang berbeda. Dengan contoh soal, ada 10 botol soft drink yang terdiri atas 3 merek soft drink A, 4 merek soft drink B, 2 merek soft drink C, dan sisanya soft drink merek D. Jika ke-10 soft drink itu ditempatkan memanjang di rak display, berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Dengan penyelesaiannya, si dari 3, 4, dan 2 dari 10, maka 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial dengan hasil 12.600. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke permutasi dengan unsur siklis. Dengan contoh soal, Anissa membuat kalung manik-manik berbentuk bulan dengan warna berbeda, yaitu kuning, merah, biru, hijau, dan ungu. Jika susunan kelima manik-manik ini diubah, berapa banyak variasi susunan manik-manik itu? Nah, dengan penyelesaian yaitu permutasi siklis dari 5, yaitu 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial, dan dengan hasil yaitu 24. Nah, selanjutnya kombinasi. Contoh soalnya yaitu seperangkat kunci pas terdiri dari 11 ukuran yang berbeda. Seorang peserta didik diminta mengambil 3 kunci sekaligus, namun ia lupa kunci pas nomor berapa yang seharusnya diambil. Paling banyak ada berapa kesalahan yang mungkin dilakukan siswa? Nah, dengan penyelesaian yaitu kombinasi 3 dari 11, yaitu 11 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 11 kurangi 3 faktorial, atau 11 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 faktorial dengan hasil 165. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga informasi dan penjelasan saya dapat dimengerti dan juga bermanfaat untuk kalian.